Hai guys, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading lagi. Hari ini temanya tentang fakta penting tentang dia. Oke, ada beberapa fakta penting tentang dia, seseorang yang lagi kamu pikirin, yang lagi kamu fokusin, yang harus kamu tahu. Kita coba cek. Guys, aku disclaimer dulu ya, karena ini kan general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Jadi kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak balik. Oke, terima kasih. Yang ini aku jadiin bottom of the deck. Ada six of wands di bottom of the deck. Ada nine of coin. Kok force? Ada three of coin in reverse, ten of sword in reverse, king of sword, ada the emperor in reverse, dan ada ten of cup in reverse. Oke. Oh, seseorang yang lagi kamu pikirin ini, fakta pertama, kelihatannya dia pernah gagal di dalam urusan percintaan, atau pernah divorce, bisa jadi single parents, atau apa ya, pokoknya tuh kayak seseorang yang pernah trauma di masa lalunya tentang urusan percintaan gitu. Mungkin saat ini kamu gak tahu tentang hal itu, tapi bisa jadi kamu udah tahu. Oke, dari sisi finansial aku lihat dia udah cukup mapan, dia udah sukses dari sisi finansial, udah independence, dia punya kebebasan dari sisi finansial, pekerjaannya udah settle. Tapi ya itu tadi, dari sisi hubungan, dari sisi percintaan dia tidak berhasil sebelumnya. Jadi dia punya trauma, dia punya trust issue, dia punya perasaan insecure karena dia pernah gagal dalam rumah tangganya, mungkin dalam urusan percintaannya. Jadi dia ngerasa nggak tahu gue worth it apa nggak buat lo, gue nggak tahu apa gue bisa memimpin lo atau enggak gitu, gue bisa bersama lo kayak menyeimbangkan energi bareng lo atau enggak. Jadi banyak ketidakpercayaan diri dia gitu loh, insecure, akhirnya orangnya tuh ujung-ujungnya insecure gitu. Cuman ya dia tipikal yang pekerja keras, kalau aku lihat orangnya juga komit. Kalau dia maunya A ya A, kalau dia udah bilang B ya B gitu. Emang agak keras orangnya, agak keras gitu ya, karena apa ya, karena apa yang udah terjadi itu kali. Tapi dia jadi belajar dari masa lalunya dia guys, bagusnya gitu. Dia jadi belajar dari masa lalunya dia jadi kayak punya manner cukup baik. Dia belajar kalau dia nggak bisa seenaknya melakukan hal itu, nggak bisa seenaknya memperlakukan orang lain kayak gitu. Dengan apa yang udah terjadi di hidup dia tuh, itu benar-benar jadi pelajaran berharga untuk dia. Bagus banget guys. Orang ini tipikal orang yang dewasa, dia bisa mengayomi, memimpin, dalam arti menyeimbangkan energi juga bisa. Orangnya juga cukup friendly di lingkungan teman-temannya. Dia bisa kayak menjadi sosok yang apa ya, banyak orang yang curhat gitu loh ke dia guys. Mungkin dengan pengalaman hidupnya dia juga dia jadi bisa kasih masukan sama orang-orang sekitar, sama teman-temannya kayak gitu gitu. Makanya dia cukup disukai oleh lawan jenis kalau aku lihat, karena ya tipikal orangnya seperti itu. Tanpa kita tahu, tanpa teman-temannya juga tahu, ternyata dia menyimpan rasa insecure di dalam diri dia, ternyata dia menyimpan rasa trauma, ternyata dia menyimpan rasa sakit hati gitu loh, ketidakpercayaan diri di dalam diri dia gitu. Oke, itu beberapa fakta yang sepertinya harus kamu tahu tentang dia. Jadi kalau kamu punya kecengan atau punya crush seseorang, ya ini yang perlu kamu tahu. Jadi kamu nggak bisa memaksa seseorang, tipikal orang seperti ini, untuk menjadi yang kamu mau. Jadi kamu harus tahu dulu apa yang pernah dia alami di hidupnya dia sebelum kamu bisa masuk ke hidupnya dia. Emang agak PR banget nih guys. Oke. Energinya di sini Taurus, Virgo, Capricorn,
Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Tentunya cukup komplit. Yang kencang itu di Taurus, Virgo, Capricorn, sama Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kamu harus bisa banget ngambil hatinya dia nih. Oke, lanjut. Fakta apa lagi yang perlu kamu tahu tentang dia? Orang yang pernah broken itu pasti nggak mudah untuk bisa percaya orang lagi, guys. Oke, jadi emang kita harus bisa meyakinkan dia bahwa kita bisa banget dia percaya gitu. Tapi kalau udah dia percaya, jangan pernah mengecewakan dia, karena ntar dia bakal apa ya, makin trauma, kasihan juga kan gitu. Hati-hati deh gitu kalau ngedeketin orang kayak gini. Thank you. Bottom of the decknya ada grief, ya kan. Jadi dia pernah kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga di dalam hidup dia, guys. Jadi dia untuk bangkit itu tuh nggak mudah. Dia untuk bisa berada di posisi sekarang itu tuh bener-bener jatuh bangunnya tuh luar biasa gitu. Makanya dia nggak akan mudah untuk bisa percaya sama orang, apalagi untuk ngasih perasaannya dia sama seseorang. Itu bakalan susah banget gitu. That's why kamu harus apa ya, hati-hati ngadepin orang kayak gini gitu. And then sisi lain dari diri dia atau fakta lainnya adalah dia orangnya nggak pendendam. Dia tipikal orang yang selalu melihat orang lain dari sisi yang berbeda gitu loh, selalu positive thinking sama orang lain. Jadi kalau misalnya dia lihat kok orang ini kayak gini ya, tapi terus dia nggak mau ngejudge kok orangnya A gitu, nggak mau. Dia coba cari tahu nih, orangnya ngulik. Dia coba cari tahu apa sih, orang ini tuh seperti gimana sih, kok dia bisa seperti ini sih gitu. Dia coba cari tahu gitu dari sisi yang berbeda tentang seseorang itu gitu loh. Jadi dia tuh punya sisi empati yang tinggi banget gitu. Terus dia juga tipe ke orang yang harus apa-apa tuh harus seimbang. Kayak kalau ada orang baik sama dia, ya dia juga pasti baik sama orang itu. Tapi kalau orang itu jahatin dia, ya jangan harap gitu dia juga bakal baik sama orang itu, nggak akan gitu. Jadi apa ya, sisi lain tuh dia orangnya pemaaf, tapi sisi lain kalau dia udah dikecewakan ya dia bakal cabut gitu aja gitu, dia bakal pergi gitu aja, dia udah nggak akan peduliin orang itu lagi gitu. Kayak gitu karakternya gitu. Jadi buat kamu yang lagi ngedeketin seseorang, ya ini fakta-fakta yang perlu kamu tahu tentang dia gitu. Aku kasih inisial ya, jadi bisa huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Ada K, V, Y, X, G, D, A, S, J, B, dan U. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Semoga bermanfaat. See you next time. Dadah.